Selama ini, kamu menahan semuanya dalam diam, membiarkan dunia menebak-nebak, menghakimi, bahkan membentuk narasi mereka sendiri tentang siapa dirimu. Mereka menciptakan cerita yang lebih mudah mereka cerna, tentang kegagalan, kesalahan, dan kejatuhanmu. Tapi kini waktunya tiba, kebenaran yang kamu simpan rapi selama bertahun-tahun siap keluar ke permukaan. Cerita ini bukan cerita biasa. Ini bukan tentang drama atau sekadar luka lama. Ini adalah ledakan kebenaran yang akan mengguncang semua orang yang selama ini mengaku mengenalmu. Mereka pikir mereka tahu apa yang kamu alami, tapi tidak, mereka hanya tahu permukaannya. Kamu adalah seseorang yang berjalan melewati api tanpa terbakar. Seseorang yang selamat dari badai yang bisa menghancurkan siapapun. Ceritamu bukan hanya tentang bertahan, ini adalah tentang menang. Saatnya kamu berdiri di atas semua itu dengan kepala tegak. Saatnya kamu bersuara dan membuat dunia mendengar kenyataan yang sebenarnya. Sekarang saat semua sudah siap, mari mulai perjalanan pengungkapan ini bersama. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel YouTube ARS Pandangan Hidup dan aktifkan lonceng notifikasimu. Di sana, kita akan terus membahas hal-hal seperti ini, kisah nyata, refleksi batin, dan perjalanan hidup yang menginspirasi. Berikan komentar juga jika kamu merasa cerita ini menyentuh sesuatu dalam dirimu. Karena siapa tahu, mungkin kita berjalan di jalan yang serupa. Kebenaranmu adalah cahaya yang akan menuntun orang lain keluar dari kegelapan mereka. Dan dengan membagikannya, kamu bukan hanya menyembuhkan dirimu, tapi juga menjadi jembatan bagi mereka yang sedang terjebak. Kita telah terlalu lama membiarkan dunia membentuk cerita kita. Sekarang saatnya kita ambil alih narasi itu. Dunia perlu tahu bahwa tidak semua luka terlihat dan tidak semua kekuatan harus diteriakkan. Kadang kekuatan sejati datang dari mereka yang diam dalam badai, tapi tetap berdiri. Mereka tidak tahu bahwa di balik senyumanmu ada air mata yang tidak pernah jatuh di depan umum. Mereka tidak tahu bahwa setiap malam kamu bertarung dengan dirimu sendiri hanya untuk bisa bangun di pagi hari. Mereka tidak tahu bahwa kamu pernah merasa hancur, kosong, dan ingin menyerah. Tapi kamu tidak melakukannya, kamu bertahan. Dan sekarang kamu tumbuh. Kamu menjadi seseorang yang lebih kuat dari yang pernah kamu bayangkan. Mereka hanya melihat satu versi dari dirimu, yang sudah dipoles, dikemas, dan dikendalikan oleh tekanan sosial. Tapi kamu tahu siapa dirimu sebenarnya. Dan sekarang dunia pun akan tahu. Setiap penderitaanmu, setiap luka, setiap malam sunyi yang kamu habiskan dalam perenungan, itu semua bukan tanpa tujuan. Itu semua adalah bagian dari persiapan. Semesta tidak pernah salah pilih. Kamu dipilih untuk menyampaikan sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Kamu adalah bukti hidup bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada siapa yang paling keras bicara, tetapi pada siapa yang tetap berdiri ketika tidak ada satupun orang yang mendukung. Mereka pikir mereka menghancurkanmu dengan kebohongan dan pengkhianatan. Mereka pikir kamu akan hancur karena penolakan dan pengabaian. Tapi yang mereka tidak tahu, kamu justru sedang ditempa. Kamu sedang dibentuk. Seperti baja yang ditempa dalam api, kamu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kini saatnya kebenaranmu mendapat panggungnya. Saatnya kamu mengangkat kepala dan mengatakan, inilah aku dan inilah kebenaranku. Mereka yang menjatuhkanmu akan terdiam. Mereka yang pernah menertawakanmu akan mulai melihat. Karena kebenaran memiliki kekuatan yang tidak bisa dihentikan siapapun. Dan saat ia keluar dari mulut seseorang yang selama ini diam, dampaknya akan menggema lebih jauh dari yang bisa dibayangkan. Dunia akan mencoba meragukanmu. Mereka akan mencoba meredam nyalimu dengan kalimat seperti kamu berlebihan, kamu mengada-ada, atau itu cuma perasaanmu saja. Tapi kamu tahu lebih dari itu. Kamu hidup dalam kebenaranmu. Kamu menyaksikan semuanya terjadi. Kamu merasakannya di tulangmu, di napasmu, di hatimu. Kebenaran itu nyata. Ia membakar di dadamu, mendesak untuk keluar. Kamu telah diam cukup lama. Kamu telah memberi mereka cukup ruang untuk berubah, cukup waktu untuk mengaku. Tapi tak seorang pun datang. Dan itu baik, karena kini kamu tidak butuh validasi mereka. Kebenaranmu tidak bergantung pada siapa yang mempercayainya. Ia hanya butuh kamu untuk membawanya keluar ke dunia. Dan saat itu terjadi, kamu akan menyaksikan bagaimana segalanya mulai bergeser.
Getaran dari keberanianmu akan menyentuh hati orang-orang yang membutuhkan cahaya dalam hidup mereka. Selama ini kamu telah mengalah. Kamu memilih diam bukan karena lemah, tapi karena kamu tahu waktunya belum tiba. Kamu tahu bukan segalanya harus dilawan dengan kemarahan. Ada saatnya diam lebih bijak dari 1000 teriakan. Tapi sekarang lain. Sekarang waktunya kamu angkat suara. Waktunya kamu menyampaikan semuanya, tidak lagi terbungkam oleh ketakutan, trauma, atau rasa bersalah yang bukan milikmu. Kebenaran ini bukan hanya tentangmu. Ini tentang keadilan, tentang keutuhan jiwa, tentang menyelamatkan narasi hidupmu yang selama ini dicemari oleh kebohongan. Mereka harus tahu bahwa kamu bukan sekadar karakter dalam cerita mereka. Kamu adalah penulis dari kisahmu sendiri. Dan saat kamu mulai menuliskannya dengan jujur, banyak hal akan berubah. Sebagian akan kaget, sebagian menolak, tapi akan banyak pula yang merasa disembuhkan. Karena suara yang selama ini kamu pendam, ternyata adalah kunci bagi mereka yang juga terpenjara dalam luka mereka sendiri. Kamu tidak sendirian. Kamu pernah merasa hilang, bukan? Seperti tidak ada tempat di dunia ini yang benar-benar aman untuk jiwamu beristirahat. Seperti kamu hanya numpang lewat tanpa benar-benar dimengerti. Tapi di balik rasa tersesat itu, ada sesuatu yang membentukmu. Setiap rasa kehilangan, setiap orang yang menjauh, setiap pintu yang tertutup, ternyata bukan kehancuran, melainkan perlindungan. Kamu diselamatkan dari jalan yang tidak seharusnya kamu lalui. Dan meskipun kamu tidak mengerti saat itu, sekarang mulai terlihat gambarnya. Setiap luka membawamu lebih dekat pada inti dirimu. Setiap pengkhianatan membuatmu belajar mencintai diri sendiri lebih dalam. Kini kamu tahu bahwa semuanya memang harus terjadi. Tidak ada yang sia-sia. Dan saat kamu berbagi kisah ini, akan ada jiwa lain yang merasa terangkat. Karena cerita yang datang dari luka yang sudah sembuh memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Jangan simpan lagi. Dunia siap mendengar, dan kamu siap berbicara. Dengan kekuatan yang tak pernah mereka duga. Kamu adalah bukti bahwa tidak semua luka harus berdarah agar bisa menyakitkan. Ada luka yang tak terlihat, tapi meninggalkan retakan mendalam di dalam jiwa. Dan kamu telah berjalan bertahun-tahun dengan luka-luka itu. Kamu terus melangkah walau tertatih. Kamu terus tersenyum meski hatimu menangis. Itulah keberanian yang sebenarnya. Dan itulah yang membuat ceritamu berbeda. Tidak semua orang mampu melewati yang kamu lewati, apalagi berdiri kembali dan membagikan kisahnya. Tapi kamu akan melakukannya. Bukan karena kamu ingin perhatian, melainkan karena kamu tahu kebenaran perlu dibagikan. Kebenaran ini bukan milikmu saja. Ini adalah lentera yang akan menuntun banyak orang yang masih tersesat dalam gelapnya luka mereka. Mereka akan melihatmu dan sadar, kalau kamu bisa, mereka juga bisa. Mereka akan merasa tidak sendirian. Dan itulah kekuatan terbesar dari kisahmu. Ia bukan hanya tentang bertahan, ia tentang menginspirasi. Tentang menjadi cahaya setelah menjadi pecahan kaca yang disatukan kembali. Mereka pernah menertawakanmu, mencibir keputusanmu, meremehkan keteguhanmu. Mereka memanggilmu terlalu sensitif, terlalu emosional, bahkan tidak rasional. Tapi kenyataannya, kamu hanya lebih sadar. Kamu lebih terhubung dengan nuranimu, dengan suara kecil yang dibungkam banyak orang karena terlalu sibuk mengejar validasi. Dan sekarang, lihat di mana kamu berada. Kamu bukan lagi versi dirimu yang dulu mereka kenal. Kamu telah berevolusi, diam-diam tapi pasti. Dan kini waktunya kamu menunjukkan kepada dunia versi baru dari dirimu. Versi yang tidak meminta maaf karena memiliki intuisi yang tajam. Versi yang tidak lagi diam saat disakiti. Versi yang tidak takut kehilangan orang-orang yang tak pernah benar-benar bersamamu. Kebenaran yang akan kamu bagikan akan memaksa banyak orang untuk bercermin, untuk menilai kembali bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Dan itu adalah bentuk kekuatan yang paling murni mengubah dunia, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kejujuran. Dan kamu adalah pusat dari perubahan itu. Kamu bukan tokoh jahat seperti yang mereka ceritakan. Kamu bukan antagonis dalam skenario yang mereka buat. Kamu hanya menjadi cermin bagi mereka, dan bayangan yang mereka lihat di pantulanmu terlalu menyakitkan untuk diterima.
maka mereka memilih merusak cerminnya daripada menghadapi wajah asli mereka sendiri. Tapi sekarang, biarkan cermin itu dipasang kembali. Biarkan mereka melihat siapa yang sebenarnya terluka dan siapa yang membuat luka. Kamu bukan korban dan kamu bukan penjahat. Kamu adalah penyintas. Dan kisahmu layak mendapatkan tempat, bukan di bisik-bisik belakang, tapi di panggung utama kehidupan. Karena saat kamu bersuara, seluruh narasi palsu mereka akan runtuh. Semua kebohongan, fitnah, dan manipulasi akan terlihat jelas dalam terang kebenaranmu. Inilah waktunya kamu berdiri dengan keberanian, bukan untuk membalas, tapi untuk melepaskan. Untuk akhirnya hidup dalam versi paling otentik dari dirimu. Ada kekuatan besar dalam keheningan yang telah kamu lalui. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu menunggu waktu yang tepat. Alam semesta tak pernah terburu-buru, dan begitu juga kamu. Kamu tahu, semua yang ditanam dalam kesunyian akan mekar di saat yang tepat. Kini, bunga itu sedang merekah. Kini waktunya kamu menunjukkan hasil dari proses panjangmu. Kamu tidak lagi terikat pada apa kata mereka. Suaramu tidak lagi ditentukan oleh penerimaan orang lain. Kamu memiliki hak penuh atas narasimu sendiri. Dan ketika kamu memilih untuk bicara, kamu tidak hanya mengeluarkan cerita, tapi juga melepaskan beban. Kamu tidak sedang menyerang, kamu sedang menyembuhkan. Ini adalah penyelarasan, bukan permusuhan. Ini adalah pembebasan, bukan pemberontakan. Dan mereka yang selama ini tak paham akan mulai mengerti. Karena energi yang kamu pancarkan bukan lagi tentang kesedihan, tapi tentang kemenangan. Kemenangan jiwa yang tidak pernah menyerah, meski berkali-kali dijatuhkan. Kamu telah melalui malam-malam panjang yang penuh pertanyaan, penuh air mata, dan penuh perasaan tak berdaya. Tapi dari situ jugalah kekuatanmu lahir. Kamu bukan dibentuk dari kenyamanan, tapi dari kekacauan yang mengasahmu. Ketika orang lain tidur dengan damai, kamu terjaga memeluk rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Tapi dari kegelisahan itu tumbuh kebijaksanaan. Sekarang kamu bukan hanya orang yang selamat dari badai. Kamu adalah orang yang memahami arah angin. Kamu tahu bagaimana menyusun langkah agar tidak jatuh di lubang yang sama. Mereka yang pernah meninggalkanmu di saat kamu paling membutuhkan akan melihatmu sekarang dan takjub. Bukan karena kamu ingin pembuktian, tetapi karena kamu tidak lagi bersembunyi. Kamu telah menemukan dirimu sendiri di balik reruntuhan harapan yang dulu hancur. Dan sekarang, kamu tidak akan kembali pada versi dirimu yang diam dan tunduk. Sekarang kamu bangkit, bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk mereka yang belum mampu bersuara. Ada sesuatu yang sangat menakutkan bagi mereka yang terbiasa memutar balik kenyataan, yaitu ketika orang yang selama ini mereka tekan, akhirnya bersuara. Kamu adalah ancaman bagi sistem yang dibangun di atas ilusi. Mereka tahu, begitu kamu bicara, narasi mereka runtuh. Mereka menyebutmu gila karena takut akan kebenaran yang kamu bawa. Mereka menyebar rumor karena khawatir suaramu akan membuka mata orang lain. Tapi apapun yang mereka lakukan tak lagi penting. Sebab kini kamu tidak lagi berjalan dengan keraguan. Kamu berjalan dengan cahaya keyakinan yang lahir dari pengalaman nyata. Pengalaman yang tidak mereka miliki. Kamu bukan hanya akan mengungkap, tapi juga membebaskan. Membebaskan dirimu dari bayang-bayang tuduhan. Dan membebaskan mereka yang pernah mengalami hal serupa, tapi memilih diam. Saat kamu bersuara, kamu akan menjadi gema bagi ribuan suara yang dibungkam. Kamu adalah perubahan. Kamu adalah transisi dari ketidakadilan menuju kejelasan. Dan tidak ada lagi yang bisa menghentikan itu. Ada alasan mengapa semesta menunda pengungkapan ini sampai saat ini. Karena dulu kamu belum siap. Dulu kamu masih ingin dimengerti oleh mereka yang tak berniat memahami. Kamu masih berharap dari orang-orang yang tidak melihat nilai aslimu. Tapi sekarang kamu tahu, validasi bukan lagi kebutuhan. Kamu telah melalui proses yang membersihkan segala ilusi, mengikis segala kepalsuan, hingga menyisakan hanya satu hal, dirimu yang otentik. Dan dari situlah kamu mulai bersinar. Kebenaran yang akan kamu sampaikan bukanlah untuk menghancurkan siapapun, tapi jika ada yang hancur karena kebenaran, berarti mereka memang berdiri di atas kebohongan. Suaramu akan seperti lampu sorot, terang, jelas, dan tak bisa diabaikan.
Mereka akan mencoba menutup telinga, tapi pesanmu akan sampai juga. Karena kamu tidak bicara dari amarah, kamu bicara dari kedalaman. Dari tempat yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang pernah hancur dan bangkit kembali. Dan itu adalah tempat yang sangat sakral. Mereka akan mencoba mengalihkan, mengubah fokus, mengatakan bahwa kamu berlebihan, atau bahkan memelintir kembali ceritamu. Tapi saat ini kamu tidak lagi terganggu oleh itu. Kamu tidak sedang bicara untuk meyakinkan mereka. Kamu bicara karena kamu tak bisa diam lagi. Kebenaran itu terlalu besar untuk terus dipendam, terlalu kuat untuk terus dikunci. Kini kamu bicara karena kamu harus. Karena diam berarti mengkhianati diri sendiri. Dan selama ini kamu sudah cukup berkompromi dengan luka-luka yang bukan milikmu. Kamu sudah cukup menanggung kesalahan yang mereka lemparkan padamu. Saat kamu bicara, kamu tidak bicara sebagai korban. Kamu bicara sebagai saksi kebenaran. Dan itu adalah kekuatan yang menakutkan bagi mereka yang menyembunyikan kebusukan. Karena suara yang lahir dari penderitaan akan selalu lebih jujur dari retorika yang dibentuk oleh ego. Ini adalah waktumu. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk membebaskan dirimu dari narasi palsu yang terlalu lama mengekang. Mungkin dulu kamu pernah berpikir semua ini sia-sia, bahwa usahamu hanya berujung luka, bahwa keberanianmu tidak ada artinya. Tapi lihat sekarang, kamu masih di sini. Dan bukan hanya itu, kamu tumbuh, kamu berkembang, kamu mengakar lebih dalam dari yang pernah kamu kira. Kamu adalah pohon yang pernah dipatahkan, tapi kini menjulang lebih tinggi dari sebelumnya. Dan kebenaran yang kamu bawa adalah buah dari perjalanan panjang itu. Dunia butuh kisahmu. Dunia perlu tahu bahwa keajaiban itu nyata. Bahwa orang bisa benar-benar berubah, bertumbuh, dan menginspirasi, bahkan setelah luka yang dalam. Kamu adalah jawaban bagi banyak doa yang belum terjawab. Kamu adalah pelita bagi mereka yang masih berjalan dalam kegelapan. Jangan pernah meremehkan apa yang telah kamu lalui, karena justru di sanalah kekuatanmu. Dan saat kamu mulai bersuara, mereka yang pernah menganggapmu kecil akan sadar. Mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang tak bisa dihentikan, kebenaran. Pernah ada masa di mana kamu mempertanyakan kewarasanmu sendiri. Kamu mulai percaya pada kata-kata mereka, bahwa mungkin memang kamu terlalu sensitif. Mungkin kamu memang sulit dimengerti. Tapi semua itu hanya manipulasi. Cara licik untuk membungkam suara yang terlalu jujur. Kini kamu tahu bahwa apa yang kamu rasakan sangat valid. Bahwa apa yang kamu alami adalah nyata. Dan ketika kamu berbicara tentangnya, kamu bukan sedang mengada-ada. Kamu sedang menyelamatkan bagian dalam dirimu yang dulu dipaksa diam. Saat kamu mulai membagikan ceritamu, akan ada banyak orang yang akhirnya merasa masuk akal. Mereka akan mulai menyusun kembali keping-keping puzzle dalam hidup mereka. Karena kisahmu adalah cermin bagi mereka yang pernah merasa sendiri dalam penderitaan yang tak terjelaskan. Kini, kamu bukan hanya berbicara untuk dirimu. Kamu bicara untuk semua suara yang pernah dibungkam. Dan dalam setiap kata, kamu memanggil kembali kekuatan yang selama ini tertidur dalam dirimu. Beberapa orang akan menyangkal, mereka akan pura-pura tidak tahu. Mereka akan mengatakan, itu tidak pernah terjadi. Tapi penyangkalan mereka bukan tanda kamu salah. Justru itu bukti bahwa kamu benar. Karena kebenaran yang paling dalam seringkali adalah yang paling sulit diterima. Tapi tugasmu bukan membuat mereka percaya. Tugasmu hanyalah menyampaikan. Menjadi saksi dari apa yang benar-benar terjadi. Dan itu lebih dari cukup. Kamu tidak harus berteriak. Kamu tidak harus memaksa. Cukup hadir dalam kebenaranmu, dan energi dari keberanianmu akan berbicara lebih keras dari apapun. Saat kamu melangkah dengan penuh kesadaran, mereka yang bisa melihat akan mulai memahami. Dan mereka yang tetap menutup mata, itu bukan lagi urusanmu. Kamu telah melakukan bagianmu. Kamu telah mengubah luka menjadi kekuatan. Dan sekarang, kamu berjalan tidak lagi dalam bayang-bayang siapapun. Kamu berjalan dalam terangmu sendiri. Dan tidak ada satupun yang bisa memadamkan cahaya yang lahir dari kejujuran. Selama ini kamu menanggung begitu banyak dalam diam. Tapi sekarang kamu tidak harus menanggungnya sendiri lagi. Ada banyak yang akan terhubung dengan kisahmu. Ada banyak yang akan merasa dikuatkan. Mereka yang mungkin tak pernah punya keberanian seperti kamu,
akan menemukan kekuatan melalui ceritamu. Karena setiap luka yang kamu ubah jadi pelajaran, kini menjadi lentera untuk mereka. Ini adalah penyembuhan bersama, ini adalah kebangkitan kolektif. Dan kamu berada di garis depan. Mereka pernah menyebutmu gila, tapi sekarang mereka akan menyebutmu pemberani. Mereka akan melihat bahwa dari reruntuhan, itulah kamu membangun kerajaan batinmu. Tidak semua orang akan suka, tidak semua akan mendukung. Tapi kamu tidak melakukan ini untuk disukai. Kamu melakukannya karena ini adalah takdirmu, untuk bersuara, untuk menyampaikan, untuk menjadi penanda bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya. Bahkan saat seluruh dunia mencoba membungkamnya. Dan kamu adalah bukti hidup bahwa kebenaran tidak bisa mati. Dan kini, di akhir pesan ini, izinkan aku mengucapkan satu hal. Terima kasih. Terima kasih karena kamu masih di sini. Terima kasih karena kamu tidak menyerah. Terima kasih karena kamu memilih untuk menyampaikan kebenaran, meski itu berat. Suaramu adalah anugerah, kisahmu adalah kekuatan, dan kehadiranmu di dunia ini bukan kebetulan. Kamu adalah cahaya bagi banyak jiwa yang masih tersesat. Untuk itu, teruslah melangkah. Dan sebelum kamu pergi, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube EA RS Pandangan Hidup. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Bagikan cerita ini, komentar di bawah, dan jadilah bagian dari gerakan penyembuhan ini. Karena dunia butuh lebih banyak keberanian, lebih banyak kejujuran, dan lebih banyak orang sepertimu. Ingat, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Suaramu telah dibangkitkan, dan dari sini tidak ada jalan kembali. Hanya jalan maju, bersama dalam kebenaran.